Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh Masjid Aqabah 1 yang insyaallah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita tetap memperbanyak puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih mendapatkan berbagai macam rahmat dan karunia-Nya. Kita masih sehat dan kita masih kuat serta kita masih sempat untuk hadir ke rumah Allah ini dalam rangka kita bertakarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian-rangkaian ibadah rutin kita, ibadah-ibadah yang wajib bagi kita. Di samping itu, pada hari Ahad pagi ini kita lanjutkan dengan coba mengkaji dan menggali dan mengingat kembali tuntunan-tuntunan ajaran agama kita yang bersumberkan kepada wahyu-wahyunya, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disesuaikan dengan kondisi yang kita alami dan kita rasakan dan kita lihat di hadapan kita. Waktu yang terbatas ini sampai terbit matahari atau cukup agak siang, kita akan coba berbincang-bincang Bapak sekalian, berbincang-bincang tentang ajaran agama kita ini untuk mendorong kita lebih tetap bersemangat menjalankan pedoman dan aturan yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dulu Bapak sekalian, saya kembali mengingatkan, mudah-mudahan kita tergolong kepada orang yang dikatakan oleh Rasulullah. Dulu pernah saya bacakan di sini, tapi untuk mengingatkan kembali, untuk memberi semangat kita tetap hadir dan senang untuk menghadiri majelis yang seperti ini. Mudah-mudahan kita tergolong majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu. Mudah-mudahan kita tergolong itu. Tidaklah berkumpul suatu kaum, suatu kelompok, suatu umat seperti kita sekarang ini, kelompok majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, di rumah Allah. Alhamdulillah kita sekarang di rumah Allah, karena masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah. Kemudian kata Rasulullah, di sana yatluna kitab Allah, mereka baca ayat Allah. Alhamdulillah kita membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Wa yatadarasunahu, mereka mentadarusnya.
ya, serta mentadarus, mengkaji, menggali dan atau kita coba membincangkan masalah ini, karena tadarus itu lebih luas artinya daripada sekadar mempelajari. Jadi kita pelajari, kita gali, kita kaji dan kita cari nilai-nilai yang tersimpan di dalam pedoman-pedoman yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Waktu itu Rasulullah menjanjikan kepada kita 4 hal. Nah, kenapa kita berharap tergolong ini? Mudah-mudahan 4 hal itu kita dapatkan. Yang pertama kata Rasulullah, anzalat alaihimus sakinah. Orang yang berada pada kelompok ini insya Allah akan diberikan oleh Allah as-sakinah, ketentraman hati dan batinnya. Itu maksudnya anzalat, turun kepada mereka sakinah. Biasanya hari Ahad ini agak laku kata-kata sakinah itu, tapi dilanjutkan dengan kata-kata apa? Mawaddah warahmah. Jadi kita kembali tadi, wa anzalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketentraman, ketenangan batin. Karena kita di saat berada di masjid ini yang kita tidak terfikir kemana-mana, kita terfikir kepada kebesaran Allah, kita dalam pikiran yang jernih, dalam hati yang tenang, kita berada di sini. Kita tidak dipengaruhi dan pikiran kita tidak dikotori dengan masalah-masalah keduniaan dan fata morgana yang tidak kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, huffat alaihimul malaikah. Insyaallah tetap dikerumuni oleh para malaikat. Ini dalam segi-segi ruhiyahnya. Bagi kita di dalam di dalam kehidupan ini yang kita inginkan memang dekat dengan malaikat, jauh daripada iblis dan syaitan. Karena kalau dekat dengan malaikat, insya Allah itu juga memberikan suasana yang istimewa bagi kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak sekalian, wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Ghasyiyat itu ditutupi oleh rahmat Allah. Kalau ghasyiyat di atas ditutup, berarti kita suasana kita insyaallah dalam kondisi yang rahmat. Itu adalah suatu hal yang kita idamkan selalu dalam tingkah laku kita, di dalam perbuatan kita selama kita hidup, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itu 3. Yang keempatnya, wa zakarallahu fima indahu. Ini yang luar biasa. Orang-orang yang berada di tempat itu, orang-orang yang coba mengkaji ayat-ayat Allah tadi, zakarullah, Allah nyebut mereka. Allah nyebut mereka kepada siapa disebutnya? Fima indahu, kepada yang ada di sekitarnya, kepada apa yang apakah kepada malaikat, apakah artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang istimewa menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu ibu-ibu dan bapak sekalian, mari kita sisihkan, mari kita berikan sedikit waktu kita yang cukup panjang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mendapatkan nilai-nilai yang seperti ini. Bisa sifatnya harian, bisa sifatnya mingguan. Kalau mingguan ada yang wajib ya, sholat Jumat Ada yang mingguan yang boleh kita seperti di sini, ada yang kesempatan lain. Artinya jangan kita menghabiskan waktu kita hanya dengan profesi dan kegiatan kita untuk yang kadang-kadang lebih banyak mengarah kepada duniawinya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita bicarakan sekarang adalah pedomannya ayat yang saya bacakan tadi, di dalam surat Al-Baqarah 177. Kemudian juga ada kaitannya dengan surat Ali Imran ayat 194 mungkin kita dalam surat Ali Imran 194 akan ada rentetan doa kita kepada Allah. Kemudian di akhir doa ayat itu berupa doa, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Saya ngambil kata-kata yang di belakangnya saja.
Yaitunya ada ungkapan yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Ya. Kalau ayat seperti itu kan ayat doa, arti doa ini diajarkan oleh Allah kepada kita kan gitu. Kan banyak Bapak sekalian di dalam Al-Quran itu yang apa? Ayat-ayatnya pedoman hidup kita, tapi intinya adalah juga kita baca di samping dia kitabullah akan dapat nilai, dan juga sekalian kita berdoa kepada Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, kami dengar ya Allah, kan itu ya. Innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Kami dengar ya Allah orang-orang yang selalu mengajak kepada beriman kepadamu ya Allah. Yunadil an aminu bi rabbikum, agar kami beriman dengan Tuhan kamu. Fa amanna, kami beriman ya Allah, kami orang yang beriman ya Allah. Itu ungkapan kita. Maka doa, faghfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa kami. Faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina, hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Kan bagus sekali ini. Ayat Al-Quran kita baca, dia jadi pahala. Sekalian juga pedoman hidup kita, dan sekalian juga kita berdoa, dan berdoa itu juga hal-hal yang kebutuhan rutinitas kita, ya. Kafir anna sayyiatina, kemudian di belakangnya apa? Wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kalau kami mati nanti ya Allah, kan itu artinya. Kalau kami mati ya Allah, sampai ajal kami ini, wafatkanlah kami bersama al-abrar. Jadi kami ini terkelompok orang-orang yang abror, orang-orang yang berbuat baik, atau orang-orang yang baik-baik. Jadi kalau selama ini kita kan kalau nak mati itu kita mudah-mudahan matinya apa? Husnul khotimah, kan ya. Bagus artinya husnul khotimah ya. Artinya husnul khotimah itu berada di dalam penutup yang baik. Arti kenapa husnul khotimah? Karena jangan-jangan nanti Bapak sekalian ada saja orang di saat-saat sakaratul maut itu dia bisa disesatkan oleh apa? Setan. Selama ini dia beriman, tiba-tiba dia sesat di akhir hidupnya. Nah, itu ada orang mengatakan husnul khotimah. Tapi yang jelas dengan doa kata yang jelas di dalam Al-Quran, wa tawaffana, wafatkan kami ya Allah dalam keadaan orang-orang yang suka berbuat baik. Ya, nanti kita jelaskan apa itu abrar. Jadi kalau kita lihat di sini angka, pertama pengakuan iman. Ya. Apa? Untuk pengakuan iman ini kita perlu cari, kan itu ya? Innana sami'na, kan? Innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Enggak bisa dia datang begitu aja Bapak sekalian. Harus dicari. Bagaimana mencarinya? Cari pertama, sami'na, kami dengar. Dari mana kami dengar? Ya, majelis. Itu makanya, ya khutbah. Ya, mungkin kita dengar dari yang lain. Karena itu adalah pendengaran dan penglihatan itu adalah suatu anugerah yang luar biasa dari Allah kepada kita. Maka kami dengar, dan berarti kami cari itu, kemudian kami beriman. Tidak tahu di dalam beriman ini kami ingin ya Allah, pertama dosa habis, kesalahan dihapuskan, mati dalam keadaan baik. Agak ini masuk surga. Kenapa? Dosa habis, kesalahan dihapuskan, mati dalam keadaan apa? Husnul khotimah, dalam tergolong kepada orang yang baik. Jadi yang kedua sama. Sederhana nampaknya ini Bapak sekalian, sederhana. Tapi apa yang kita lakukan ini menurut saya arahnya ke sana. Ya nggak usah kita terlalu tinggi-tinggi lah. Apa yang kita lakukan, kita rajin beribadah ini ya Allah. Ya Allah, masjid-Mu ini kami rukuk, kami sujud, kami berzikir, dan kami berdoa kepadamu. Ada keinginan ya Allah, kami ini adalah makhluk-Mu, kami ini adalah hamba-Mu. Mungkin ada hal-hal yang apa? Ya namanya manusia, ada yang salah, ada yang lupa, ada yang berdosa, kan begitu ya. Maka ya Allah ampuni kami dan hapuskan itu. Kemudian jadikan kami terkelompok orang-orang yang abrar. Nah kalau kita kaitkan, kenapa lagi begitu sekalian? Ada kaitannya lagi begitu. Saya lupa nama suratnya. Kenapa Allah nyuruh kita wa tawaffana ma'al abrar, matikan kami dalam keadaan orang yang baik-baik ya Allah. Kenapa? Orang yang baik-baik itu innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi
lafi jahim. Pilihlah dua itu. Akhir dari perjalanan kita ini, al-abrar lafi naim, al-fujjar lafi jahim. Ya, al-abrar albir jama'al bar. Orang yang baik-baik, orang yang suka berbuat baik itu, insya Allah dia akan berada pada posisi yang penuh dengan kenikmatan. Naim itu bisa diartikan secara kata-kata letterleknya, naim yang sangat nikmat gitu nah. Nikmat kan naim itu bahasa Arabnya naim. Biasa juga dikaitkan apa? Dengan salah satu nama daripada surga yang akan ditempati oleh kaum orang yang beriman insyaallah. Jannatun naim. Nah, jadi kalau begitu innal abrara lafi naim, orang yang baik-baik itu tempatnya adalah di surga yang penuh dengan kenikmatan. Tidak sebaliknya, yang sebaliknya ini wa innal fujjar, orang yang suka berbuat maksiat, berbuat jahat, berbuat durhaka, berbuat kesalahan, berbuat apa? Tempatnya adalah jahim. Jahim itu adalah suatu hal yang menakutkan. Kalau lebih diartikan lagi, jahim itu adalah salah satu daripada sifat neraka jahim. Ya, nauzubillah min zalik. Jadi dari itu, berarti kalau kita minta hal yang seperti itu, berarti kita harus memformat hidup kita, kan itu. Ya Allah, itu harapan kami, keinginan kami. Ya. Maka Allah juga beri jalan kepada kita. Rasulullah juga menjelaskan bagaimana kita berada agar bisa berada pada posisi itu. Kita tidak ingin berada pada posisi fujjar, tapi kita ingin berada pada posisi naim. Dan dua potensi itu ada pada diri kita. Saya katakan dua potensi itu ada. Siapa saja manusia itu bisa mengarah kepada salah satu, karena itu potensi dasar diberikan oleh Allah. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu potensi apa? Jiwa manusia demi jiwa manusia, demi diri manusia. Ya, siapa aja diri manusia itu dimodali oleh Allah oleh dua, fa alhamaha fujuraha. Ada di dalam dirinya itu potensi bisa terjerumus kepada berbuat jahat. Jadi siapa aja orang di atas dunia ini potensi jahatnya ada. Saya ada potensi jahat. Bapak juga ada potensi jahat. Tidak ada manusia yang tidak ada potensi jahat. Tapi untung Allah itu kan selalu menjadikan hadirnya ada potensi jahat, ada potensi baik. Nah, kita di dalam beragama ini adalah bagaimana kita bisa menekan semaksimal mungkin. Bahkan menekan mutlak sehabis-habisnya potensi jahat dan mendorong apa? Semaksimal mungkin potensi baik. Itu kita beragama ini kan gini Bapak sekalian. Kenapa kita beragama? Kita melaksanakan ibadah ini, kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis, dan kita ikuti ajaran agama Islam ini karena Allah juga sudah jadikan kita seperti ini. Kita perlu dua potensi yang ada di dalam diri kita. Yang satu kata Allah harus kita bunuh, yang satu harus kita dukung. Nah, kalau kita tidak ada nilai-nilai ajaran agama, maka biasanya dia kadang-kadang bisa menang yang mana? Al-fujjar, bisa menang yang potensi jahat. Maka itulah orang yang banyak terjerumus menjadi orang-orang yang sesat, orang yang penuh dengan kemaksiatan. Tapi banyak orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita ini, ya dengan hadirnya kita ini, kita adalah orang yang memupuk potensi nilai-nilai ketakwaan itu dalam diri kita. Jadi kembali Mas ya, kita beribadah, kita melaksanakan agama. Allah ngutus Nabi kita Muhammad SAW. Allah nurunkan ayat agar kita bisa memformat diri dengan kata-kata itu sehingga dia terkendali. Kehidupan beragama ini kan terkendali aja. Nah, bagaimana caranya? Itulah maka kata Rasulullah, manahaitukum anhu fajtanibuhu. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah. Manahaitukum anhu fajtanibuhu. Kalau itu aku larang, mutlak harus kalian tinggalkan. Ya.
Baik itu makanan, maupun itu perbuatan, maupun itu keyakinan, maupun itu sifat, harus dijauhi. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Kemudian wa ma amartukum, kalau kamu disuruh, fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Kalau disuruh, kamu dituntut mengerjakannya sesuai dengan kemampuanmu. Kan ada beda ya. Kalau larangan mutlak ditinggalkan. Hadis ya. Wa manahaitukum anu fajtanibu, jauhkan sejauh-jauhnya. Ibaratnya ditekan 100% begitu nih. Tapi kalau yang apa ini? Yang bernilai baik, yang bernilai ketakwaan, yang disuruh oleh Rasulullah, dia artinya yang dicontohkan oleh Nabi kita, fa'tu minhu mastata'tum, kamu kerjakan, kamu laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Artinya apa? Di dalam kita beragama ini, walaupun itu kadang-kadang suatu hal yang mutlak wajib bagi kita, jadi rukun dia kan. Contoh, melaksanakan ibadah haji kan, wajib kan, rukun. Kalau katakan rukun kan tak tegak dia kalau tidak ada. Tapi apa? Karena Allah Maha tahu, tidak semua orang bisa mengejar dan mencapai itu. Karena tempat mungkin dia jauhnya, karena Allah sudah Maha tahu bahwa manusia Islam ini akan bertebaran di mana-mana nanti, dan kondisi Mekah itu akan seperti itu, maka keluarlah kata-kata. Kalau kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Menjadi kewajiban kepada Allah untuk mengerjakan haji ke Baitullah itu bagi orang yang mampu mencapainya. Ya, silakan apa-apa. Nah, begitu juga Bapak sekalian, di dalam sholat pada dasarnya apa? Kita dituntut untuk sholatnya berdiri. Itu syarat sebetulnya. Tapi kalau kamu fa'ilam tastati, kalau tidak sanggup, ya duduk. Tidak sanggup, berbaring. Maka itu sebenarnya wa yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi orang-orang itu bisa dia berzikir, bisa dia sholat tegak, bisa duduk. Tapi itu kondisinya tetap yang asal dulu. Jadi kembali kita masalah tadi Bapak sekalian. Kita berupaya memformat kehidupan kita ini agar lebih banyak mengarah memupuk kepada potensi positif. Ya, ada potensi positif, ada potensi negatif. Potensi positif ini harus dipupuk. Nah, kalau kita bisa memupuk itu, kita insya Allah akan tergolong kepada albir. Albir itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh kan. Dia tidak mungkin tercapai tanpa iman dan amal soleh. Maka cuma kata-kata itu diungkapkan oleh Rasulullah kadang-kadang dengan sikap dan kondisi yang orang yang melaksanakan. Suatu kali kan Rasulullah mengatakan gini Bapak sekalian dalam suatu hadis setelah turun ayat ini. Orang ingin tahu apa itu albir. Albir itu zamannya kan al-abrar, mintaan kita tadi, wa tawaffana ma'al abrar. Maka kata Nabi, albirru husnul khuluqi. Pendeknya apa? Biasanya apa? Albir itu adalah orang yang mempunyai akhlak yang bagus. Nah, dalam Islam dikatakan akhlak, orang tidak akan mungkin berakhlak tanpa beriman dan beramal soleh. Kan Bapak sekalian, di dalam kehidupan kita, kata-kata akhlak ini adalah khusus milik kita Islam ini. Kalau Ahok itu tidak mungkin berakhlak sebaik apapun dia. Kenapa dia apa? Karena dia tidak Muslim. Kalau orang Singapura bagus, dia tertib, dia karena banyak non-Muslim, mungkin dia belum tentu dia berakhlak. Kalau yang Muslimnya bisa berakhlak, tapi yang lainnya itu dia tidak berakhlak. Tapi yang paling-paling kalau keteraturan kehidupan dunia berkarakter kan berkarakter. Oh, layanannya beretika begitu, moralnya bagus. Itu kan berbeda Bapak sekalian. Kalau kata-kata ini di dalam apa? Di dalam kehidupan kita bernegara juga sering. Kalau di zaman Orde Baru, bagaimana kita membentuk manusia Indonesia yang bermoral. Moralnya moral apa? Moral Pancasila. Dipaksakan itu kan? Dipaksakan sejak daripada pendidikan dasar, sejak pendidikan dasar pengenalan.
Kemudian kalaulah itu pola-pola yang ditanamkan oleh Pak Harto. Kemudian di pendidikan tingkat pertama pola 25 jam. Sudah itu tingkat SMP SMA nambah lagi. Kalaulah dia sudah pegawai bagaimana? P4-nya harus berapa jam polanya? 100 jam kan? Itu moral kan? Tapi moralnya Pancasila. Moral itu berbeda dengan akhlak. Bisa nggak orang bermoral tapi dia tidak berakhlak? Banyak. Dia moralnya bagus, akhlaknya enggak bagus. Kenapa? Karena orang yang berakhlak itu adalah, kalau kita ibaratkan cerminan ini segitiga, pondasinya dasarnya ada iman, ada ibadah. Kalau orang beriman dan beribadah muncullah akhlaknya. Itu yang paling istimewa dalam Islam itu apa sekalian? Kenapa? Karena Nabi itu diutus oleh Allah untuk itu. Kan intisari daripada misi diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu pengakuan Nabi, innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Aku diutus, kata sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya, padahal rangkaiannya banyak. Memantapkan keimanan, memantapkan akidah, mengajak orang untuk tetap beribadah dan melangkah sekian banyak macam-macam ibadah. Tapi intinya nanti kalau imannya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, dia akan menjadi berakhlak yang mulia. Ya. Jadi kita hati-hati di Indonesia, Bapak sekalian. Kadang-kadang secara bernegara, negara agak takut menggunakan kata-kata berakhlak. Coba lihat Bapak sekalian, kalau di zaman Orde Lama, karena seperti saya ini kan masih di Orde Lama dulu sudah sekolah, sudah SD, sekolah rakyat. Itu tidak bermoral, tapi berbudi. Apa? Berbudi, Pak. Kalau kita di Palembang ini berbudi gimana? Tidak, saya dibudikan kan. Percaya atau tidak Bapak sekalian? Saya sampai sekarang masih sengaja menyimpan rapor sekolah rakyat saya. Itu ada positif dan negatifnya. Di zaman Orde Lama itu tidak ada pelajaran agama. Kenapa? Karena pengaruh komunis sudah begitu sehingga di dalam sistem pendidikan kita di waktu itu arah pendidikan itu tidak diarahkan ke pendidikan agama, walaupun ada pendidikan agama di waktu itu, tapi dirubah menjadi pendidikan budi pekerti. Jadi dari awal-awal sudah diajar membudi. Tapi padahal artinya budi pekerti. Nah itu di zaman Orde Lama sampai tahun 67 ijazah rapor kita begitu. Nomor pertama itu. Kemudian zaman Orde Baru berbeda. Dia berubah kepada pendidikan agama. Tapi pendidikan agama untuk ini penekanannya kepada moral. Jadi moralnya adalah moral Pancasila, filosofi hidup bernegara. Sudah begitu. Karena kadang-kadang seolah ada sebangsa paksaan gitu ya. Walaupun orang Islam itu kan insya Allah hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan Yang Maha Esa itu kan sangat cocok. Pancasila itu kan bisa disesuaikan sesuai dengan agama kan, ketuhanan Yang Maha Esa yang semesti aslinya kan adalah milik Islam gitu kan. Kemudian di zaman Orde sebelum reformasi berubah lagi di zaman Pak SBY kepada karakter. Pembentukan karakter. Tahu tak? Cobalah baca sekalian. Malah di dalam kurikulum pendidikan kita semuanya harus ada, setiap yang diajarkan itu ada nilai karakternya. Saya membandingkan di sini, kenapa tidak pernah dipakai kata-kata akhlak, itu aja Bapak sekalian ya. Jadi budi pekerti, kemudian dilanjutkan dengan moral, kemudian dilanjutkan dengan karakter. Itu reformasi. Sekarang apa? Revolusi mental. Kapan revolusi akhlak? Sekalian. Gitu kan? Yang belum ada kan?
Bacalah, itulah sejarah perjalanan Sejarah perjalanan arah filosofi. Itu kan namanya filosofi. Filosofi kehidupan berbangsa kita belum pernah mengarah dengan suatu tujuan kata-kata membentuk akhlakul karimah, kan begitu. Kalau yang sebenarnya kita sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam arahnya itu apa? Innama bu'istu liutam mimma makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasulullah, adalah untuk memuliakan akhlak. Pertanyaan, kenapa takut memakai kata akhlak? Kan gitu. Sekarang revolusi mental. Memang di saat kita memakai akhlak itu dia tidak bertentangan dengan mental, tidak bertentangan dengan karakter, tidak bertentangan dengan dengan moral, tidak bertentangan dengan budi pekerti. Dengan syarat, kan gini ya. Karena Bapak sekalian, kalau di saat orang bermoral belum tentu bisa saja sesuatu hal yang bermoral bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena di saat bermoral, bagaimana muamalah kehidupan kita ini sesama itu tidak, apa yang kita lakukan tidak merugikan orang, tidak menyakitkan orang, gitu ya. Maka arahnya bermula itu bisa aja mengarah kepada hidupnya individualisme, individual. Tapi Islam kan tidak individual ya. Islam itu adalah Islamnya Islam yang berkelompok, berjamaah, bermasyarakat gitu. Jadi kembali kita masalah tadi, kajian kita sedikit aja tadi, bahwa kita ingin berada pada posisi al-abrar. Al-abrar ini orang yang baik-baik. Orang yang baik ini tidak mungkin dia tanpa beriman, dia tidak mungkin tanpa beramal soleh. Dengan demikian dia akan berakhlak mulia, dengan berakhlak mulia dia akan menjadi al-abrar. Dan itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangan Rasulullah, al-abrar itu Rasulullah adalah al-birru husnul khuluqi. Orang yang berakhlak baik itu adalah akhlaknya bagus. Nah, kemudian apa? Dijelaskan lagi oleh Rasulullah ini kan, kalau sekarang banyak psikolog, itu Rasulullah juga psikolog sebetulnya kan. Maka dikatakannya gini, al-birru matma'anna bihin nas. Ya. Orang bisa bisa menilai. Kan tadi minta kita, wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan orang abrar. Bisa enggak orang coba mengevaluasi, menilai saya ini termasuk enggak, gitu ya. Maka ada kaidah umumnya, kaidah katakan albirru matma'anna bihin nafs. Orang yang albir, orang yang akan mati dalam keadaan abrar itu, dia biasanya akan membawa ketenangan batin. Ya, matma'anna bihin nafs, menenangkan jiwanya, menenangkan batinnya. Coba dia Bapak sekalian, kalau di saat kita bicarakan menenangkan batin, membawa ketenteraman jiwanya, kita selalu ingat ayatnya kan begini, ala bizikrillah tatmainnal qulub, ala bizikrillah tatmainnal qulub. Hanya karena ingat kepada Allah lah jiwa kamu akan tenteram, jiwa kamu akan tenang. Maka itu dikatakan Rasulullah, albirru matma'anna bihin nafs. Kemudian agar kamu bisa memperbandingkan, kata Allah, kata Rasulullah, wal ismu mahaka fi nafsika wa karihta ayattali'a alaihin nas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dia baik itu, apakah itu perkataan, apakah itu perbuatan, apakah sikap, setelah kamu beraksi dengan itu, dia akan membawa ketenangan batin. Detak jantung kamu tidak berdebar-debar. Ya. Dia akan berada pada posisi yang normal. Tapi kalau sesuatu hal yang dilakukan itu tidak sesuai dengan albir, tapi mengarah kepada nilai al-ismu. Al-ismu itu dosa. Kalau dia mengarah kepada nilai al-ismu atau dosa, itu biasanya sikap bentuknya ada dua. Apa secara kejiwaan, secara kita bisa menilai ini salah, ini berdosa, enggak. Nanti di luar ketentuan ini ayat Al-Quran, ini hadis, kita tanya. Karena Nabi pernah berkata, kalau kamu melihat sesuatu, kamu ragu melakukan atau tidak, istafti qalbak. Apa artinya istafti qalbak? Tanya hati. Benar. Kalau hati kita berkata-kata, berarti tidak tenang kan?
Kalau sesuatu hal itu biasanya kata Rasulullah, kalau itu ada nilai dosanya, kalau muncul dua sikap, kalau kita, yang pertama, wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Kamu tidak senang kalau itu dilihat oleh orang. Ada tidak orang suka berbuat jahat senang dia kalau dilihat orang? Rata-rata orang yang berbuat jahat itu sifatnya sembunyi. Wa karih ma'ala wal ismu mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali'a. Yang pertama menimbulkan kacau, tidak tenang. Haka itu apa? Bergejolak. Saya mengartikan Bapak sekalian, kalau orang melakukan suatu kejahatan itu detak jantungnya berubah gitu dah. Perlu diuji kalau gitu ya. Kan kita ini kan tanda sehat, detak jantung kita kan harus normal. Tapi orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat salah, itu langsung mempengaruhi. Jadi yang saya katakan luar biasa Rasulullah itu. Kenapa kok dia tahu gitu ya? Dan sekarang perlu apa? Perlu pembuktian ilmiah mungkin. Di saat seseorang sudah merampok, kemudian ambil alat mendeteksi detak jantung, bagaimana kira-kira dia? Berubah tak? Pasti berubah Bapak sekalian. Jadi itu maka dikatakan oleh Rasul, mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali'an nas. Waktu itu detak kamu, jiwa kamu tidak tenang dan kamu tidak senang kalau dilihat oleh orang lain. Semoga saja Bapak sekalian, luar biasa apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa ini kalau kita cocokkan dengan apa yang kita rasakan setiap hari. Jadi mengingat hari, hampir jam 6, sebetulnya ada di dalam ayat tadi, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar kita berada pada posisi itu. Tapi ringkasnya begini Bapak sekalian. Kajian kita tadi, wa tawaffana ma'al abrar. Mati kami ya Allah dalam keadaan abrar. Al-abrar itu adalah kenapa? Karena janji Allah untuk itu adalah luar biasa. Innal abrara lafi na'im. Kenikmatan. Kemudian di dunia janji Allah apa? Orang itu akan tenang batinnya. Dan itu tidak akan tercapai kecuali dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu adalah sikap kepribadian yang muncul dalam diri seseorang, tetapi itu berdasarkan pedoman ajaran agama, yang berdasarkan akidah, yang berdasarkan iman dan berdasarkan ibadah, baru orang berakhlak. Kita coba kaitkan dan menimbulkan satu pertanyaan tadi, kenapa kok di Indonesia tidak pernah sejak kita merdeka yang arah pendidikan kita itu tidak menuju akhlakul karimah, tapi arahnya adalah berbudi, sudah apa lagi? Bermoral, sudah bermoral, berkarakter, kemudian bermental. Mentalnya takut kalau mental yang positif, tapi kalau mentalnya bahasa lain lagi. Semoga saja Bapak sekalian, saya takut hari sudah agak mulai siang. Kita cukupkan di sini dulu. Hal-hal yang kurang berkenan tetap akan dikaji karena pengajian ini tetap ada setiap Ahad pagi. Jadi tidak usah kita kalau kita diskusikan bisa lebih siang hari lagi. Sampai di sini dulu, saya banyak mohon maaf. Nasrullah Fatum Karim. Assalamualaikum warahmatullahi